Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kali ini, kita telah memasuki episode yang ke 50, tunggu dulu, saya cek, 53. Sekarang kita telah sampai di episode yang ke-53. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang ke-53. Iwe Chudaik nampak semakin takjub menyaksikan sosok Saori Gading dari balik jendela kamarnya. Selama ini, Iwe Chudaik hanya melihat Saori Gading dari kamarnya yang remang-remang. Dia belum pernah melihat Saori Gading secara langsung di bawah terik matahari. Dan ternyata ketampanannya bertambah puluhan kali lipat. Dengan kerinduan yang sudah amat tak tertahankan, maka segera Iwe Chudaik mengirim WT Parana untuk menemui Saori Gading dan La Galigo untuk mengundangnya masuk ke dalam istana. Singkat cerita, WT Parana pun langsung menghadap Saori Gading dan menyampaikan undangan tersebut. Namun, Saori Gading boro-boro mau masuk ke dalam istana. Mendengar kata Iwe Chudaik saja sudah membuat darahnya naik. Saori Gading tersenyum tipis dan berkata, "Mohon maaf, kami bukan keturunan Ugi. Kami hanya orang Luwu yang masih primitif. Kami tidak pantas masuk ke dalam istana itu." Demikian ucap Saori Gading, tentu dengan maksud untuk menyindir Iwe Chudaik. Mendengar jawaban Saori Gading tersebut membuat Iwe Chudaik jadi malu sendiri. Sebutan primitif adalah kata-kata yang dulu sering dia lontarkan ke Saori Gading. Dia pun merasa malu dengan kelakuannya tempo hari. Iwe Chudaik kembali menyuruh WT Parana untuk menghadap ke Saori Gading. Jika Saori Gading tidak bersedia masuk, maka cukuplah Ila Galigo saja yang masuk. Dan jika Saori Gading masih menolak, maka usirlah mereka pergi dari acara ini. Demikian tandas Iwe Chudaik dengan ekspresi sedikit jengkel. Setelah mendengar tawaran tersebut, bukannya melunak, Saori Gading justru semakin menjadi-jadi. "Haruskah aku menyewa gelanggang sabung ayam ini? Jika harus, maka akan kusewa dengan bayaran ribuan ekor kerbau cemara. Masih kurang, kutambahkan lagi dengan ribuan orang yang ahli bela diri. Kalau masih kurang, akan kutambahkan ribuan hektar sawah dan 7 buah kampung kalau perlu." Demikian ucap Saori Gading. Pesannya tersebut dengan cepat sampai kepada Iwe Chudaik, dan Iwe Chudaik kembali menjawab bahwa balasan untuk menyewa gelanggang tersebut cukuplah Saori Gading dan Ila Galigo. Dan kalau keduanya masih tidak mau, maka suruh saja keduanya pergi meninggalkan gelanggang sabung ayam itu. Pesan tersebut kembali disampaikan kepada Saori Gading. Namun, secara tidak sengaja, La Galigo juga ikut mendengarkannya. Maka dengan emosi yang menyala-nyala, La Galigo pun berucap, "Ayahanda, sebaiknya kita pergi saja dari sini. Aku tidak suka berada di sini, di negeri yang dipimpin oleh penguasa yang sombong. Kalau ayahanda mengizinkan, maka biar aku yang menghukum penguasa ahli Cina yang sombong itu." Demikian ucap La Galigo dengan nada yang penuh kesombongan. Saori Gading agak kaget melihat perilaku La Galigo. Dia juga mewarisi sifat kesombongan ibunya, yang notabene secara tidak langsung jadi lawan bicaranya saat ini. Maka pesan La Galigo pun langsung disampaikan kepada Iwe Chudaik. Tentu saja, Iwe Chudaik langsung terpukul setelah mendengar jawaban itu. Dia tidak menyangka anaknya sendiri yang akan menghukumnya. Namun, Iwe Chudaik kembali merenung dan mencerna baik-baik jawaban tersebut. La Galigo mungkin belum tahu kalau akulah ibu kandungnya yang sebenarnya. Atau mungkin juga dia sudah tahu kebenarannya dan masih sakit hati akibat ulahku yang ingin membuangnya dulu. Demikian batin Iwe Chudaik sambil meneteskan air mata. Kesedihan kembali melandanya. Sementara itu,
Saori Gading mencoba untuk menasihati anaknya ini. Lagaligo, janganlah engkau berucap seperti itu lagi. Biar bagaimanapun, penguasa Alecina, yakni Iwe Cudaik ini, adalah ibu kandungmu. Walau bukan dia yang merawatmu, tapi dialah yang melahirkanmu. Dialah yang mengandungmu selama hampir setahun. Demikian ucap Saori Gading. Ucapannya nampak dicerna dengan baik-baik oleh Lagaligo. Kita kembali ke situasi Iwe Cudaik. Dia tak kuasa menahan tangisannya. Iwe Cudaik akhirnya menemui ibunya, yakni We Tenri Abang. Dia mencurahkan isi hatinya dan memberitahu ibunya untuk mengajak dan membujuk Lagaligo agar mau menemuinya. We Tenri Abang kemudian memeluk anaknya ini. Dia pun berbisik, "Aku selalu berharap agar kamu dan anakmu bisa segera bersama lagi." Demikian ucapnya yang membuat tangisan We Cudaik semakin menjadi-jadi. Alhasil, We Tenri Abang kemudian pergi menemui Saori Gading dan Lagaligo. Dia tidak mengutus pengawal dan tidak pula dikawal siapapun. We Tenri Abang menemui Saori Gading secara personal, tanpa embel-embel formalitas kerajaan. Saori Gading langsung tersenyum ketika mendapati We Tenri Abang mendatanginya. Segera keduanya melakukan penghormatan satu sama lain. "Maafkan ulah We Cudaik yang telah bertindak semaunya ini kepada kalian." Demikian ucap We Tenri Abang. Dia juga langsung menggendong Lagaligo, dan Lagaligo nampak nyaman berada dalam dekapan neneknya itu. "Maafkanlah ibumu, dia sudah menyesali perbuatannya. Kalau kalian berkenan, maka masuklah ke dalam istana dan temui dia." Demikian ucap We Tenri Abang. Mendengar kalimat itu, hati Lagaligo langsung luluh. Dia langsung terenyuh. Dan seketika, dia kembali ke mode anak-anak yang penasaran dengan hal baru. Lagaligo langsung mengajak Saori Gading, ayahnya, untuk masuk ke dalam istana. Saori Gading hanya tersenyum tipis. Awalnya dia masih ragu-ragu. Namun, karena yang meminta adalah Opun Najina, maka Saori Gading pun akhirnya menyerah juga dan menyuruh Lagaligo untuk masuk ke dalam istana itu. Saori Gading akan menyusulnya nanti. Alhasil, masuklah Lagaligo ke dalam istana La Tanete Alecina. Di dalam istana, Lagaligo langsung disambut sedemikian rupa. Biar bagaimanapun, Lagaligo adalah putra mahkota di Alecina ini. Iwe Cudaik langsung datang menghampirinya. Inilah pertemuan pertamanya dengan anaknya. Lagaligo anakku, Kuru Sumanga. Selamat datang di kerajaanmu, ujar We Cudaik dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Dia pun langsung menggendong Lagaligo dan memeluknya dengan erat. Lagaligo hanya terdiam. Ekspresinya terkesan datar dan biasa-biasa saja. Sementara itu, Saori Gading yang penasaran malah mengintip dari sela-sela pintu. Dia pada akhirnya menyaksikan We Cudaik menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Jika saja We Cudaik seperti ini sejak awal, maka drama perpisahan di antara mereka berdua tidak akan pernah terjadi. Saori Gading menatap baik-baik wajah dari We Cudaik. Sosok yang dulunya sangat dia cintai. We Cudaik nampak semakin cantik. Kecantikannya semakin indah dengan senyuman manisnya saat menggendong Lagaligo. Sontak, hal ini membangkitkan kerinduan dalam benak Saori Gading. Kerinduan yang telah lama dia kubur dalam-dalam. Kerinduan yang dia anggap sudah mati. Kerinduan akan sosok istri pertamanya, permaisurinya, We Cudaik. Sementara itu, nampak We Cudaik sudah sangat senang. Dia menggendong Lagaligo dan membawanya berkeliling istana. Lagaligo hanya diam saja. Dia sesekali mengangguk atau menggeleng apabila ditanya. Namun, dia tidak berucap satu kata pun. We Cudaik pun kembali mendudukkan Lagaligo di salah satu ruangan dan kemudian memancing anaknya itu untuk berbicara. "Siapa sebenarnya namamu, nak?" tanya We Cudaik kepada Lagaligo. Lagaligo tidak menjawab. "Coba kamu ceritakan asal-usulmu," tanya We Cudaik kembali. Lagaligo kemudian melangkah maju ke depan dengan ekspresi yang penuh percaya diri dan sedikit kesombongan, namun tertutupi karena ekspresi lucunya. Lagaligo dengan lantang berucap, "Akulah Lagaligo. Aku adalah keturunan Aleluwu. Ayahku bergelar Pamadeng Lette, yang artinya sang pemadam halilintar.
Ayahku adalah keturunan Manurung. Ayahku adalah sang penggoyah langit. Ayahku adalah sosok yang tak terkalahkan. Ayahku bernama Sawari Gading. Sedangkan ibuku bernama Iwe Cimpau. Demikian ucap I Lagaligo. Iwe Cudaik nampak tertawa geli. Dia pun kembali menggendong Lagaligo dan berucap kepadanya, "Ibumu bukanlah Iwe Cimpau, nak. Akulah ibumu, Iwe Cudaik." Demikian ucapnya dengan nada sedikit bergetar. Nampak air mata menetes dari sudut matanya. I Lagaligo hanya mampu terdiam. Dia menutup matanya. Lagaligo berusaha menguatkan hatinya. Ibunya adalah Iwe Cimpau. Tidak ada yang dapat menggantikan sosoknya di hati Lagaligo. Dia menutup matanya. Dia tidak mau terhanyut kala menyaksikan air mata dari ibu kandungnya, Iwe Cudaik. Pertemuan keduanya ini bisa dibilang cukup manis, namun di satu sisi cukup mengharukan. Bagi Lagaligo, sosok yang menggendongnya ini telah mewariskan darah kepadanya. Namun, tidak dapat dipungkiri, Iwe Cimpau telah banyak merawatnya. Sosoknya jelas tak tergantikan. Namun di sisi lain, sosok yang tengah menangis sambil memeluknya saat ini adalah ibunya juga. Dan teman-teman, itulah tadi I Lagaligo Series episode yang ke-53. Sebenarnya, saya masih mau lanjut karena sudah mencapai klimaks ceritanya. Namun, kita jeda dulu dan kita simpan untuk episode berikutnya. Sambil menunggu, silahkan tonton video-video saya sebelumnya. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terakhir, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton sampai sini, dan sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya.